Kembali lagi bersama kami channel Bocah Saham. Bagi kalian yang belum subscribe dan like video ini, jika kalian suka, kami mohon untuk dapat subscribe dan like video ini supaya kami dapat membuat lebih banyak konten-konten menarik untuk membantu kita semua para trader. Dan juga jangan lupa jika kalian belum follow Instagram kami @bocahsaham, di sana kami akan memberikan market insight setiap harinya dan juga akan ada pembahasan mengenai analisa teknikal, fundamental maupun banarmologi atau analisis mengenai market maker. Oke, langsung saja seperti judul hari ini, kita akan membahas pergerakan IHSG sekarang. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya bisa lihat video sebelum ini. Saya katakan di sana bahwa IHSG sekarang sedang berada di level support Fibonacci 76,8%. Saya akan menghapus MA dulu ya, terlalu penuh chartnya. Oke, nah lebih bersih kan. Oke, sekali lagi ini saya menggunakan aplikasi HOTS atau aplikasi platform online dari Mera Asset Sekuritas. Saya tidak promosi, cuman menurut saya ini salah satu yang terlengkap aplikasi trading online. Oke, kita lihat selama 3 minggu terakhir IHSG bertahan di level di price channel antara level Fibonacci 76,8% dan 61,2%. Dan sudah saya katakan kemarin bahwa IHSG membentuk falling wedge pattern, di mana harga membentuk price channel yang makin lama semakin mengerucut, membuat ujung yang makin lancip. Nah, pola ini kita lihat akan menentukan kemana arah pergerakan harga pada ujungnya. Ketika harga mengerucut, ada support dan ada resisten di sini, resisten. Dan ternyata pada perdagangan hari Rabu kemarin, IHSG berhasil breakout di atas tren ini, di atas pattern price channel ini. Walaupun kenaikan hanya 0,8%, tapi hari ini kita berhasil melanjutkan rally dan menutup perdagangan hari ini dengan kenaikan 3,26%. Ini kenaikan yang luar biasa besar. Dan kita lihat IHSG akan bergerak ke level mana. Kemungkinan setelah breakout kita akan kembali menguji level resisten Fibonacci 61,8, itu kurang lebih sekitar 2%, 2-3%, sekitar 3% dari harga saat ini. Cukup lumayan tinggi. Bisa saja kita langsung, IHSG bisa saja langsung menuju level ini dalam 2 atau 3 hari perdagangan. Tapi bisa juga kita kembali turun sedikit, baru kemudian rally naik lagi. Hari ini juga menandai hari terakhir perdagangan di bulan April, karena besok tanggal merah dan juga besok sudah masuk bulan Mei. Jadi kita akan mulai trading lagi hari Senin depan. Dan kita berharap kemungkinan besar IHSG masih akan terus rally sampai ke level 61,8%. Dan untuk saat ini, ketika krisis seperti ini, salah satu indikator saya yang saya gunakan untuk melihat apakah IHSG akan bergerak positif atau negatif adalah indeks Dow Jones atau S&P 500. Itu indeks saham di Amerika. Tadi malam indeks Dow Jones naik kurang lebih 2% lebih, dan hari ini kita juga naik cukup besar. Nah, kita lihat bahwa market Amerika ini memberikan sentimen untuk market-market global lainnya termasuk IHSG. Oke, but I might be wrong. Tapi kita lihat kita bisa menggunakan price channel ini untuk menentukan kapan kita entry dan kapan kita akan cut loss. Dan untuk level saat ini saya tidak menyarankan untuk masuk ya di level saat ini, karena mungkin masih ada peluang kita naik ke atas, terbuka peluang itu, namun kita juga masih bisa turun ke bawah ya. Kalau kita lihat ke atas ini 3% kurang lebih, kalau ke bawah itu kurang lebih 4,8% atau 5%. Artinya apa? Risk reward ratio-nya adalah 4-5% risk, sedangkan reward-nya hanya 3%. Ini tentunya
risk reward yang tidak seimbang. Ya, artinya kita ketika harga bergerak tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita menanggung rugi lebih banyak daripada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk kalian yang mungkin pengen kita membahas tentang risk reward atau yang lain-lainnya, silahkan komen di bawah ini agar kita tahu apa yang kalian butuhkan dan kita dapat membuat video-video yang bisa mengedukasi para trader semua. Oke, itu pergerakan IHSG, dan seperti yang saya bilang di judul, ada saham menarik yang saya tradingkan dua hari yang lalu, ya, yaitu saham BBCA. Saya sudah bahas di video-video sebelumnya juga. Oke, kalau kita lihat sejak bulan Januari Februari, BBCA mulai penurunan yang cukup dalam sampai di bottomnya, yaitu di harga 22.150. Oke, di 22.150. Kemudian kembali rally ke atas sampai harga 28.700. Oke. Dan saya melihat saham ini cukup menarik karena penurunannya yang cukup berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 hari berurutan BBCA merah. Kemudian ketika kita lihat, ini saya hapus dulu ya garis moving average-nya. Oke, nah jika kita lihat price channel yang dibentuk ini, ketika kemarin turun lagi pada tanggal 28 ketika saham BBCA kembali turun, saya melihat ini sebuah peluang yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat risk reward-nya, oke, jika kita entry di sini, ya saya entry kemarin di sini ketika harga turun di 24.200 saya beli. Kita lihat risk-nya ke bawah, jika dia turun sampai ke level support, kurang lebih itu ada 6%, ya. Ada penurunan 6% yang mungkin jika dia turun ke bawah. Tapi kalau kita lihat reward yang bisa dihasilkan dari titik ini ke resisten berikutnya adalah, sorry, nggak kelihatan. Kita buat dari sini. Oops. Oke. Nah, itu sekitar 19%. Ya, jadi kita risk-nya 6%, sedangkan keuntungannya 19%. Risk reward 1/3. Nah, itu sebuah risk reward yang menarik menurut saya. Jadi kemarin saya entry di harga 24.150. Kemudian hari berikutnya naik sedikit, hanya 0,4%. Kemudian hari ini naik 6%, bahkan sempat menyentuh level tertinggi kenaikan 8,24%. Nah, kemudian saat level 7% di 26.000 saya sell sehingga saya mendapatkan keuntungan 7%. Dan salah satu strategi yang bisa digunakan di masa-masa ini adalah ketika harga volatil, yaitu di mana deviasi pergerakan harga dan penurunan harga bisa sangat tinggi, bisa 10%, 15%, 5% satu hari, maka kita dapat mengambil keuntungan yang cepat, yaitu kita bisa langsung entry banyak, dan ketika untung saya target 5-10%, saya langsung lepas. Kenapa? Karena kita tahu ketika krisis ini BI atau Bursa Efek Indonesia membuat kebijakan bahwa penurunan maksimal saham per hari adalah hanya 7%. Sedangkan kenaikannya atau ARA itu sesuai aturan seperti biasa, 20-25% tergantung level harganya. Nah, kita lihat, jadi dalam sehari kita maksimal rugi hanya 7%, sedangkan maksimal untung 20-25%. Nah, itu mengapa saya lebih memilih untuk entry dalam jumlah agak besar dalam sekali trade. Nah, tapi saya lakukan hanya dalam saham-saham yang tidak mungkin bangkrut dalam kondisi coronavirus ini. Nah, kemudian kalau kita lihat saham BBCA ini, dalam setiap momentum naik atau momentum penurunan harga, tidak mungkin harga bergerak lurus langsung naik. Tapi pasti ada kenaikan, turun, dan naik lagi. Sama juga seperti turun, sedikit rebound, turun lagi, turun lagi, rebound, turun, dan rebound lagi. Nah, ketika saya melihat tren penurunan ini, saya berpikir ini pasti
tidak lama setelah ini akan ada rebound. Untuk itu that's why kenapa saya berani masuk saham BBCA di 24.150. Saya entry cukup besar dan hari ini naik 7%, saya sell 7%. Itu trading yang lumayan cepat dan keuntungan yang lumayan di saham BBCA. Dan ini juga strategi yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk trading di masa-masa sekarang ini. Dan juga kenapa saya berani, karena tadi risk rewardnya sangat menjanjikan, yaitu 1:3. Oke, itu saham BBCA. Dan juga saya masih punya saham yang saya simpan, kemarin juga saya sudah bahas di video pertama, yaitu saham Adro, ya, saham Adro. Ya, sama seperti BBCA, dia sedang sideways, oke, sedang membentuk sideways di sini, level 880, dan saya melihat ini support yang lumayan kuat, yang belum ditembus dalam 5 hari terakhir. Untuk itu saya kemarin beli, jumlahnya tidak sebesar BBCA, cuman hari ini juga lumayan karena kayaknya 3,9695, dan saya masih simpan di portofolio saya. Ya, masih ada di portofolio saya sekitar keuntungannya 3,4%. Saya belum tahu, kemungkinan ini masih akan rally ke atas. Namun jika kita lihat foreign flow saham Adro, ternyata hari ini dijual cukup banyak oleh asing. Jadi saya juga masih berpikir apakah jika perdagangan hari berikutnya ini rally ke atas, maka jika saya mencapai 5-10%, saya akan langsung jual. Oke, karena di saat seperti ini saya tidak trading jangka panjang, tapi saya hanya trading 1, 2, 3 hari, saya akan lepas jual. Oke, itu saham-saham yang saya punyai saat ini. Adro sisanya. Kemudian sebenarnya banyak sekali saham-saham lain yang menarik, yang dikumpulkan oleh asing atau yang menarik untuk kita tradingkan. Cuman menurut saya harga-harga sudah terbang terlalu tinggi. Contoh seperti BMRI, hari ini 11%. Ya, ini masih mungkin naik, masih mungkin. Cuman kita tidak bisa masuk dengan jumlah yang lebih besar seperti ketika harga-harga masih di bawah. Ya, ini BBRI sebenarnya kemarin juga sudah murah. Sama seperti BBCA, risk dan rewardnya sangat menarik. Cuman saya kemarin lebih memilih untuk masuk ke BBCA. Mungkin saya akan dapat keuntungan lebih banyak jika saya masuk ke Bank Mandiri kemarin, ya. Cuman ya itu dia, dalam trading kita mungkin bisa saja salah pilih, tapi ya kita syukuri keuntungan yang kita dapatkan. Oke, itu dia IHSG. Kita akan melihat lagi dalam beberapa minggu ke depan kemana IHSG bergerak, apakah akan menguji level 61,8% dan berhasil menembus ke atas, atau malah akan turun ke bawah lagi untuk menguji support ini sekali lagi. Oke, mungkin itu dulu video dari kami hari ini. Kalian yang suka video ini, yang mau pembahasan lebih lanjut, boleh like, subscribe, dan komen di YouTube di channel ini. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, karena berapapun nilai uang yang kalian miliki di account saham kalian atau di rekening bank kalian, jika kalian sakit, itu semua tidak ada gunanya. Oke, so guys, jadi stay safe, stay healthy, stay at home. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.